Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ahwat dan Iwan. Pertama-tama aku mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua karena sudah mengklik video ini dan menyimak videoku. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit dari biografi Sunan Gunung Jati. Keep watching. Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama yang menjadi salah satu anggota dari Dewan Dakwah atau Dewan Mubalik Wali Songo. Beliau berperan sebagai salah satu penyebar agama Islam di Jawa Barat, utamanya di wilayah Cirebon. Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Syarif Abdullah Udatuddin bin Ali Nur Alim dan ibunya Nyai Rara Santang. Nah, berikut tentang kedatangan Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa. Nah, Pangeran Cakrabuana dan Nyi Mas Rara Santang masuk Islam dikarenakan mereka bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, mereka pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah dan juga berburu di sana. Suatu hari, keduanya didatangi oleh Utsiyah. Utusan tersebut mengungkapkan bahwa tujuan kedatangannya adalah Sang Sultan ingin melamar Ratu Mas Rara Santang untuk dijadikan istri. Rara Santang pun menerima lamaran tersebut dan Pangeran Cakrabuana bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Pernikahan Ratu Mas Rara Santang dan Sultan Abdullah dilangsungkan di Mesir dengan cara mazhab Imam Syafi'i. Pangeran Cakrabuana selanjutnya sempat tinggal di Mesir bersama dengan adiknya selama 6 bulan sebelum akhirnya pulang kembali ke Tanah Jawa. Nyai Rara Santang hidup bahagia bersama suaminya di negeri Mesir dan beliau merubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim kemudian mengandung anak pertama mereka dan melahirkan putra pertamanya tersebut di kota Mekah saat melakukan ziarah. Putra mereka kemudian diberi nama Syarif Hidayatullah. Beberapa tahun kemudian, di usia Syarif Hidayatullah yang masih muda, ia ditinggal mati oleh ayahnya dan membuatnya hanya diasuh oleh ibunya sendiri. Beliau memiliki minat tinggi terhadap ilmu agama dalam usia muda. Dia mulai berguru pada beberapa syekh di wilayah Timur Tengah dan pada tahun 1470 beliau bersama ibunya berangkat menuju Pulau Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Nah, berikut adalah salah satu kisah beliau bersama dengan Putri Ongtin. Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati pergi ke Cina, tepatnya di daerah Nanking, dengan gelar Maulana Insanul Kamil. Di Cina, beliau membuka pusat pengobatan sambil berdakwah agama Islam. Setiap orang yang sakit dan berobat pada beliau suruh untuk melakukan salat dan setelah salat mereka sembuh. Beliau pun dianggap sebagai tabib sakti yang berkepandaian tinggi. Karena kemampuannya, beliau dipanggil ke istana oleh Kaisar Cina, Kaisar Honggi dari dinasti Ming. Di istana, beliau diuji oleh sang kaisar untuk menebak salah satu putri raja yang sedang mengandung. Sunan Gunung Jati tahu kalau dirinya sedang diuji, maka beliau berdoa agar putri yang masih perawan benar-benar hamil. Dan dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa, Putri Ongtin pun hamil dan membuat gempar seluruh istana. Akhirnya, sang kaisar pun murka dan memberikan perintah agar Sunan Gunung Jati diusir dari daratan Cina dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi. Namun, Putri Ongtin yang terlanjur jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati meminta untuk diantar ke Pulau Jawa menyusul orang yang dicintainya. Putri Ongtin dibekali oleh sang kaisar dengan berbagai barang berharga dan dikawal oleh 3 pejabat, yakni Pai Libang, seorang menteri negara yang kemudian menjadi Adipati Sriwijaya. Pai Libang merupakan asal-usul adanya nama kota Palembang. Pai Libang yang menetap di Sriwijaya membuat Putri Ongtin melanjutkan pelayaran bersama 2 pembesar lainnya, yakni Li Guanchang dan Li Guanhin. Akhirnya Putri Ongtin menikah dengan Sunan Gunung Jati pada tahun 1481. Namun putri tersebut akhirnya meninggal pada tahun 1485. Nah, selanjutnya yaitu karomah Sunan Gunung Jati. Yang pertama, mampu merubah pohon biasa menjadi emas, berjalan di atas air, mampu menguasai 99 bahasa, pemimpin yang disegani dan pintar berpolitik, memberikan pendidikan dan menyerukan dakwah Islam, menguasai strategi perang dan memperluas wilayah kekuasaan, dan yang terakhir menyembuhkan tumor tanpa operasi bedah. Berikut yaitu ajaran-ajaran dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama, yaitu nilai-nilai tentang ketakwaan dan keyakinan.
Yang kedua yaitu nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan, nilai-nilai kesopanan dan tata krama, nilai-nilai kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebutlah yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati kepada masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu karya-karya atau peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu tajuk atau masjid. Pendirian tempat ibadah, khususnya masjid, telah dilakukan sejak Islam masuk di Cirebon. Untuk kepentingan ibadah dan pengajaran agama Islam, Pangeran Cakrabuana kemudian mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Sang Tajuk Dalagrahan. Masjid ini merupakan masjid pertama di Tatar Sunda dan didirikan di pesisir Laut Cirebon. Masjid masih terpelihara dengan nama dialek Cirebon menjadi Masjid Dalagrahan. Tempatnya di dalam Keraton Pakuwati, Kasepuhan. Masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1454. Selain itu, terdapat beberapa bangunan masjid pada masa Syarif Hidayatullah yang sampai hari ini diakui keberadaannya, yaitu Masjid Merah Panjunan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Selanjutnya yaitu Keraton dan Sistem Pemerintahan Cirebon. Syarif Hidayatullah menikah dengan Pakuwati dan mulailah pembangunan negara atau kota Cirebon. Mulai dengan alun-alun dan istana yang kemudian terkenal dengan nama Istana Pakuwati. Karena menjadi bagian dari Wali Songo, Syarif Hidayatullah di akhir hayatnya lebih memilih untuk menjadi seorang ulama daripada penguasa dalam pemerintahan. Baginya, kekuasaan itu telah cukup dijalankan oleh putranya di Banten. Mempertimbangkan hal itu, Syarif Hidayatullah menyerahkan kekuasaan pemerintahan di Cirebon kepada Pangeran Pasarean pada kurun waktu 1528 hingga 1552. Pasarean merupakan putra Syarif Hidayatullah dengan Nyai Tepasari. Syarif Hidayatullah sendiri lebih memilih dan mengkhususkan dalam syiar Islam ke daerah pedalaman. Selanjutnya, pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Peninggalan dari Syarif Hidayatullah yang pernah menjadi jalur sutra perdagangan dunia internasional adalah pelabuhan. Pelabuhan Cirebon diduga berdiri seiring dengan kelahiran Cirebon pada tahun 1371. Sebagai kota pantai, Cirebon merupakan pusat perdagangan untuk daerah sekitarnya. Saat ini, Pelabuhan Cirebon mempunyai status pelabuhan internasional, pelabuhan samudra, dan pelabuhan ekspor-impor, yang berarti Pelabuhan Cirebon terbuka bagi kegiatan bongkar muat barang dari dan ke luar negeri atau barang ekspor dan impor. Adapun Pelabuhan Cirebon dikelola oleh BUMN yang keberadaannya di bawah manajemen PT Persero. Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati meninggal pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau pada tahun 1568 Masehi pada usia 120 tahun. Bila dilihat berdasarkan penanggalan Jawa, maka Sunan Gunung Jati meninggal pada 11 Krisna Paksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Beliau meninggal pada usia yang cukup tua sehingga anak cucunya meninggal sebelum beliau. Nah, mungkin cukup sekian biografi dari Sunan Gunung Jati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.